Selamat pagi teman-teman pemuda semuanya dimanapun berada. Sungguh dengan bersuka cita hari ini kita bersyukur karena kita kembali bisa mengadakan ibadah kita. Meskipun kita masih di rumah saja dan meskipun ibadah hari ini masih tetap dengan online. Tapi semoga itu tidak menyurutkan semangat kita untuk kembali beribadah bersama-sama. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memasuki ibadah ini lebih lanjut, saya mau ajak teman-teman semuanya untuk kita mau membagikan kasih, sukacita kita kepada orang di sekeliling kita. Mari kita berikan senyum kita dan juga tanda hati kepada samping kanan dan samping kiri kita, kepada semua orang yang ada di rumah kita, kepada semua orang tua kita, tetangga kita kalau perlu boleh ya. Terima kasih dan mari kita mau masuk ibadah kita hari ini. Kita mau dengan bersuka cita, kita mau sorak-sorai menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-1 dan kedua, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari saya mau ajak teman-teman semuanya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersuka cita. Kita pujikan, hai Kristen nyanyilah. Mari dengan semangat kita mau pujikan lagu ini dengan bersuka cita. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjung bukalismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki di pertengahan tahun 2020. Rasanya begitu cepat sekali waktu berlalu. Baru saja kita merayakan tahun baru dan saat ini kita sudah berada di bulan Juni di tahun 2020. Teman-teman bagaimana dengan apa yang sudah kita lalui di tahun 2020 ini? Mungkin bisa jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini adalah tahun yang spesial. Tapi bagaimana hari ini kita di tengah-tengah pandemi ini, kita juga akan segera diperhadapkan dengan sesuatu yang baru, kenormalan baru dalam kehidupan kita, new normal yang akan kita songsong bersama-sama. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keseharian kita? Apakah kita sudah siap menyambut kenormalan baru dalam kehidupan kita? Dalam 2 Korintus ayatnya yang kelima, 2 Korintus 5 ayatnya ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana dengan hidup teman-teman dan saya? Apakah hidup kita sudah benar-benar siap untuk diperbaharui oleh Tuhan? Ataukah mungkin kita masih terikat dengan kebiasaan lama kita, masih terikat dengan dosa-dosa lama kita, dan masih terikat dengan kesenangan yang sehari-hari ini kita masih lakukan. Mari teman-teman, saya mau ajak untuk teman-teman tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak, kita mau ngomong secara pribadi sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Tanpa kita sadari, kita masih sering sekali mendukakan hati Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sering kali menomorduakan Tuhan. Ada hal lain yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita datang dari hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami, dan Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Engkau yang paling tahu apa yang ada di dalam isi hati kami, Tuhan. Engkau juga yang paling tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang, kami mau minta ampun. Jikalau selama ini Tuhan, kami masih sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bila sampai hari ini kami masih terikat dengan dosa kami. Kami masih terbelenggu dengan kesalahan-kesalahan lama kami. Dan kami masih terikat dengan kesenangan-kesenangan kami. Tuhan, ampuni kami. Saat ini kami datang Tuhan membawa hati dan hidup kami. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami boleh Tuhan perbarui. Kami rindu ya Tuhan, Kau mau mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Karena kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan sepenuh hati, biarlah jiwa tubuh kita memuji memuliakan Tuhan. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas bumi ini. Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhan, sepenuh hati dan jiwa kami mau memuji Engkau. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau-Ku. Sekali lagi kita pujikan, maka jiwaku mau memuji Engkau Tuhan. Jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar
Teman-teman, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Benar Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang menciptakan kami bahkan menyertai kami sampai dengan hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menikmati momen kami bersama Tuhan. Kami rindu duduk dekat, menikmati perbincangan kami dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kami agar waktu-waktu ke depan dalam pemberitaan firman hati kami boleh dibukakan. Dan biarlah hidup kami boleh diubahkan. Buat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan jam beritaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari saya mengajak setiap kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 102 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 102 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 102 ayat 25 sampai 28. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca. Tapi juga merenungkan. Bahkan terlebih melakukannya. Menghidupinya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada, bersyukur sekali saya boleh berdiri di sini gitu ya. Boleh diberikan kesempatan bersama dengan pemuda GKI Sulung untuk melayani di kebaktian minggu hari ini. Dan saya percaya setiap kita benar-benar hari ini boleh mengikuti ibadah dengan baik, boleh menikmati momen sama Tuhan. Nah teman-teman, tadi kita sudah baca satu bagian firman Tuhan dan saya ingin nanya satu hal teman-teman, simpel aja. Siapa di antara kita yang gak pernah dengar soal Big Bang? Siapa yang gak pernah? Kalau gak pernah udah nanti lihat YouTube aja. Tapi Big Bang itu yang itu loh, yang gimana lagunya? Bang bang bang, tet tet, bang 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 gitu ya. Lucu gak lucu ketawa aja ya, nyanyi aja pokoknya. Nah teman-teman, tapi di sini bukan K-pop itu yang mau saya bahas, tapi Big Bang yang saya maksud di sini adalah teori Big Bang. Teman-teman mungkin pernah dengar di sekolah atau mungkin baca-baca gitu ya. Tapi teori Big Bang ini dimulai tahun 1926. Dan dia membahas soal asal mula alam semesta teman-teman. Jadi teori Big Bang ini bicara soal asal mula alam semesta. Jadi di 1926 tahun 1926 dimulai dari pemikiran seorang astronom bernama Edwin Hubble. Jadi Edwin Hubble ini menemukan, dia suka nyatat-nyatat begitu ya. Dia lihat-lihat, dia hitung-hitung gitu ya. Ternyata dia menemukan jarak galaksi, jarak planet-planet itu gak pernah statis teman-teman. Tapi selalu berubah-ubah. Berubah-ubahnya bukan makin dekat tapi makin jauh jaraknya. Jadi dia menemukan alam semesta ini gak pernah statis, dia selalu berubah-ubah. Dari si Hubble itu muncullah teori siapa namanya aku lupa. George Lemaitre, semoga aku gak salah ya. George Lemaitre yang menyatakan bahwa karena semesta ini terus mengalami perluasan, berarti dulu semesta ini pasti ada dalam satu titik, terkumpul dalam satu titik. Gitu ya. Jadi karena semesta ini meluas, maka
pasti dulunya dia ini ada dalam satu titik. Dan titik ini yang disebut dengan atom tunggal asali atau bola padat gitu ya. Yang katanya mereka para ahli bilang sangat panas. Karena panas makanya di situ bola itu kemudian memuai. Bola itu memuai dan akhirnya memuainya itu bukan berhenti ratusan tahun lalu tapi terus memuai sampai dengan hari ini. Dari situlah muncul yang namanya galaksi, planet, bintang. Bahkan dari situ diyakini muncul makhluk hidup teman-teman. Nah sekarang teman-teman kalau dipikir-pikir ya. Teori ini udah berhenti belum? Teori tentang perkembangan alam semesta. Belum loh. Kemarin saya baca-baca ada tuh namanya muncul lagi teori matahari lockdown. Jadi para ahli menemukan bahwa matahari ini mengalami penurunan aktivitas gitu ya. Dia nggak terlalu bersinar gitu ya. Panasnya kurang gitu. Dan itu bisa bahaya kenapa? Karena bisa ada badai dari situ. Bisa cuaca jadi sangat dingin. Bisa ada gunung meletus dan sebagainya. Jadi teori perkembangan alam semesta ini terus menerus ada gitu. Terus menerus menghujani kita. Pertanyaannya simpel teman-teman. Kenapa orang-orang kepo soal alam semesta? Kenapa orang-orang mau tahu soal alam semesta? Kenapa mesti hitung? Itu kan ngapain kan? Hitung jarak galaksi ke galaksi ngapain men? Gitu ya. Pikir-pikir kayaknya mending tidur dan makan pesen GoFood. Tapi kenapa dia mau hitung-hitung? Kenapa manusia kepo sekali sama alam semesta? Kalau dipikir-pikir, dulu itu ternyata manusia udah kepo. Dari awal-awal tuh manusia udah kepo. Teman-teman ingat Hawa nggak? Ingat Hawa ya? Ingat. Hawa tuh ternyata kepo dulu kan. Kenapa dia kepo? Dia kepo sama buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa dia kepo? Karena dia diiming-imingi bahkan diyakinkan sama ular bahwa dia bakal sama kayak Allah. Kalau dia makan buah itu. Dia bisa berkuasa, dia bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di Eden. Bahkan dunia ini bisa dia kontrol. Makanya dia pengen makan. Teman-teman kalau dipikir-pikir, kalau diingat-ingat bukankah hal ini senada sampai sekarang? Mungkin kita nggak menemukan teori baru soal semesta, enggak. Tapi bisa jadi kita mencetuskan satu teori bahwa saya harus jadi orang yang in control sama hidup saya. Kita nggak mencari teori baru, tapi kita membuat teori sendiri. Saya yang harus ngontrol diri saya yang harus ngatur hidup saya yang harus mengetahui segala sesuatu, harus cari resource sebanyak-banyaknya supaya saya memastikan semuanya bisa berjalan dengan aman. Supaya nanti besok ada apa-apa saya udah tahu antisipasinya kayak apa. Jadi seolah-olah pengen in control gitu sama dunia ini. Padahal teman-teman, kadang tuh kita suka lupa. Kita suka lupa bahwa sebenarnya ada pribadi yang lebih berkuasa mengontrol dunia ini. Dan Mazmur 102 menjadi bukti nyata bahwa ada satu pribadi, yaitu Allah, yang ternyata lebih berkuasa dan dia itu adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Kalau kita lihat di Mazmur 102, di sini pemazmur lagi ngalamin pergumulan hidup yang gak pernah ia duga-duga teman-teman. Dia sampai teriak sama Tuhan dalam ayat 2-4, Tuhan dengarkanlah doaku, biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku Tuhan, pada hari aku berseru segeralah menjawab aku. Itu satu seruan yang pasti lahir dari pergumulan yang berat teman-teman. Gimana gak berat? Bayangkan dia waktu itu lagi ada dalam pembuangan. Dan yang namanya pembuangan gak mungkin enak, pasti gak enak. Aniaya tiap hari, makan belum tentu kenyang. Hidup kerja bagi kuda. Udah begitu teman-teman, yang keempat nih, sering dicemooh. Apalagi kalau cemoohnya begini, ente punya Allah di mana? Mana ente punya Allah? Kita aja lihat orang di netizen gitu ya, netizen aja kalau nyinyir gitu ya, nyinyir ada debat agama, mereka nyinyir kita gemes. Apalagi pemazmur gak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Dia kalau nyinyir bisa dipukul, bisa bahaya. Dia sadar di situ, dia memang masih muda kalau teman-teman baca,
Pemazmur di sini masih sangat muda, tapi dia itu sadar bahwa iya, saya ini terbatas. Saya ini terbatas, dan di titik ini dia sadar teman-teman bahwa walaupun dia punya kekuatan, walaupun dia punya kemampuan, tapi dia tahu dia ini enggak sebanding dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Dia sadar bahwa dia enggak bisa ngontrol segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Dia sadar hanya Allah yang nyiptain dia, yang bisa ngontrol semuanya. Makanya di situ di ayat 26 dibilang, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Mazmur juga bilang dalam ayat 27 sampai 28, semuanya bakal lenyap, semua bakal habis, bakal hilang. Tapi Allah tetap ada. Allah tetap sama. Dia tetap hadir. Makanya pemazmur bilang teman-teman di ayat 29, nanti teman-teman bisa baca. Di situ pemazmur dan anak-anaknya akan merasakan ketentraman, akan merasakan kenyamanan. Karena mereka ada di hadapan Tuhan. Karena mereka sadar ada penyertaan Tuhan, ada kemahakuasaan Tuhan yang mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Itu yang jadi keyakinan pemazmur teman-teman. Sekalipun dalam pergumulan yang berat, tapi dia percaya saya punya Tuhan yang in control. Dan harusnya keyakinan pemazmur jadi keyakinan kita. Keyakinan bahwa Allah adalah pencipta semesta ini. Mau pakai teori manapun, dia mau pakai teori dari apapun, dari manapun, muaranya bakal sama, bakal kembali ke Allah. John Lennox seorang matematikawan dan filsuf ilmiah mengatakan begini teman-teman. Bagi saya seorang Kristen gitu ya, bagi saya yang seorang Kristen, keindahan hukum sains memperkuat iman saya pada pencipta yang agung dan cerdas. The more I understand science, the more I believe in God. Semakin saya ngerti pengetahuan, semakin saya percaya sama Tuhan. Kenapa percaya? Karena dia melihat betapa rumitnya, betapa utuh, betapa kerennya, luar biasanya ciptaan Tuhan. Makanya ketika tadi kita bicara soal asal mula alam semesta, kita akan sampai juga pada satu pertanyaan yang sama teman-teman. Dari mana asal atom tunggal asali itu? Sebelum dia meledak, ada atom, betul ya? Ada atom, ada titik. Dari mana titik itu berasal teman-teman? Mana mungkin titik itu muncul tiba-tiba teman-teman? Karena segala sesuatu itu ada, pasti karena ada penyebabnya. Simpelnya begini. Simpelnya apa ya? Teman-teman tahu nggak babi kecap? Babi kecap, nggak tahu, nanti beli. Kalau nggak ke Manado makan deh. Surabaya saya coba sih, dia manis teman-teman. Tapi babi kecap, ya namanya babi kecap ya. Tapi kalau di Manado enak, boleh dicoba. Jadi contohnya babi kecap teman-teman. Gimana babi kecap itu bisa muncul? Gimana bisa muncul? Iya karena ada yang masak coy gitu ya. Ada yang masak men. Kalau nggak ada yang masak nggak muncul itu babi kecap. Ya kan? Ada yang ngatur, oh saya harus potong daging ini bagian mana. Saya harus ambil bagian mana, saya harus pakai bumbu apa aja. Kecapnya kecap B apa A gitu. Nggak mungkin babi itu tiba-tiba jadi babi kecap. Itu nggak mungkin. Ada penyebabnya. Ada yang membuat sehingga sesuatu itu dari yang nggak ada jadi ada. Sama juga. Pertanyaan sama. Dari mana asal atom tunggal asali itu? Masa dia muncul sendiri? Ting. Ente pikir ini film gitu. Nggak mungkin teman-teman. Pasti ada yang menciptakan. Dan kita akan sampai pada satu jawaban. Siapa yang nyiptain? Dia muncul sendiri? Enggak. Ada yang nyiptain. Ada otak di balik itu semua. Yaitu Allah. Makanya kalau kita lihat-lihat teman-teman. Bagaimana mungkin dari sebuah atom benda mati bisa muncul makhluk hidup? Kenapa? Gimana bisa ada manusia yang hebatnya minta ampun? Punya sel-sel yang sangat banyak, cara kerja otak yang cepat, punya memori yang banyak, luka bisa sembuh sendiri. Apakah mungkin itu berasal dari benda mati? Apakah mungkin itu berasal dari ketidaksengajaan? Oh tiba-tiba aja dia memuai, muncul makhluk hidup. Itu sistem yang sangat rapi teman-teman. Dari mana asalnya? Muncul sendiri? Enggak. Alkitab bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 juga dibilang Allah itu yang ciptain manusia. Ada oknum, ada pribadi yang melebihi semesta ini yang menciptakan semuanya. Dan itu adalah Allah. Jawabannya semuanya. Muaranya bakal kembali ke Allah. Nah teman-teman,
Pertanyaannya sekarang, kita tahu kalau Allah itu adalah Allah yang mengontrol semesta, Allah yang menciptakan semesta, Allah yang mengatur segala sesuatu dalam hidup ini. Percaya ya? Percaya. Aku gak bisa lihat soalnya percaya apa enggak ya. Aku yakin percaya gitu ya. Percaya gitu. Lalu pertanyaan kenapa kalau udah tahu kita masih suka gelisah. Sampai-sampai merasa wah aku harus cari tahu nih ABCD, aku harus cari tahu berbagai informasi supaya aku bisa ngontrol hidup aku. Supaya aku bisa memastikan hidup aku baik-baik aja. Kenapa masih sering khawatir dan berusaha mencari cara sendiri. Padahal udah tahu kalau Allah itu yang in control. Allah itu yang ciptain kita. Allah yang ngatur kita. Kenapa teman-teman? Jangan sampai kita belajar Alkitab dengan begitu giat, membandingkan ayat-ayat, mengkritisi ayat-ayat, cari hubungan sama sains. Tapi abis itu kita nggak ada perenungan apa-apa. Ya udah sekedar tahu, ya udah Alkitab benar. Nggak ada perenungan lebih lanjut. Akhirnya nggak heran kalau ada apa-apa ya udah mulanya pakai otak sendiri gitu ya. Padahal tahu secara teori Allah tuh berkuasa. Tapi ya kalau ada masalah tak jalan dewe gitu. Aku jalan sendiri aja. Kenapa teman-teman? Bisa jadi teman-teman ya. Bisa jadi. Kita itu masih kurang dekat sama Tuhan. Ya. Jangan-jangan kita yang masih kurang dekat sama Tuhan. Makanya kurang yakin. Makanya kurang percaya. Teman-teman ketika saya sadar Allah yang in control. Maka harusnya yang saya lakukan adalah berserah. Pendeta Wahyu Pramudia pernah bilang begini. Ya itulah hidup beriman. Kamu belajar hidup dalam tanda tanya. Kamu belajar hidup. Ya aku gak tahu apa yang terjadi besok. Tapi aku percaya sama Tuhan. Aku mungkin tahu A, B, C, D, E. Aku tahu banyak informasi yang akan datang. Tapi saya tidak akan lupa sama Tuhan yang saya sembah. Makanya kalau masih khawatir, masih suka gelisah, masih suka pengen kontrol sendiri hidup ini. Maka berarti jangan-jangan kita yang kurang dekat. Kita yang kurang lengket. Kita kurang kenal Tuhan. Kalau kita punya pacar. Kita percaya gak sama dia kalau ternyata dia itu terkenal suka bohong teman-teman. Udah jadi pacar ya tapi terkenal suka bohong gitu. Teman-teman bakal ngapain? Kan sedang sayang-sayangnya kan yang mawar di jongan lagi sedang sayang-sayangnya. Saya rasa teman-teman kita semua pasti akan mencoba belajar ya wes tak aku percayalah. Saya percayalah, saya coba percaya sama dia. Kenapa? Karena saya yang tahu dia, saya kenal dia, saya pacar dia. Tiap hari saya chat sama dia, telepon sama dia, tahu dia ngapain ABCD. Jadi saya mau coba percaya karena saya tahu dia, saya yang paling kenal dia. Walaupun deg-deg gitu ya, hati itu kayak aduh ini kalau kayak itu ya, the world of married couple tiba-tiba dibohongin, wah parah kan. Walaupun dak-dikduk mungkin hatinya, tapi saya akan coba belajar percaya. Mencoba bertahan sekuat hati. Udah, jangan dilanjutin. Layaknya karang yang dihempas sang ombak gitu ya. Itu kan dibuat mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang dihempas sang ombak. Itu satu nyanyian yang aku coba bertahan nih. Walaupun kayak karang yang mau dibanting sama ombak, aku coba bertahan. Kalau sama pacar aja kita bisa nyanyi kayak gitu kan. Apalagi sama Tuhan yang dia itu udah terbukti setia. Kan ayat ini bilang Allah itu bakal kekal selama-lamanya ada. Kalau sama pacar bisa begitu, maka tentu sama Tuhan saya yakin. Kita bisa juga. Yang penting mari makin lengket, makin kenal, makin dekat, makin ngalamin dia. Sehingga dari situ kita belajar untuk percaya. Iya, saya mau coba percaya karena saya tahu saya punya Tuhan yang menciptakan semesta ini. Tuhan yang memelihara saya dan tetap setia. Dia adalah Allah yang sudah menggenapkan karya penebusan dari zaman perjanjian lama teman-teman. Dari zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai di perjanjian baru. Digenapin sama Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu udah terbukti dia setia men. Bahkan sampai hari ini dibilang dia tetap ada, dia tetap gak pernah berubah, tetap setia. Bukannya kalau dipikir-pikir teman-teman akhirnya kita yang seringkali berubah. Coba kalau boleh jujur teman-teman. Perubahan apa sih yang paling sering kita alami waktu ikut Tuhan?
Coba pikir, perubahan paling sering ketika saya ikut Tuhan. Bukannya lebih sering yang terjadi adalah perubahan saya ini makin jauh sama Tuhan. Ya kalau deket sama Tuhan mah nantilah hitung-hitung jari. Padahal kita tahu gitu ya, Allah tuh pengen deket sama kita, tapi kayaknya perubahan yang sering terjadi malah dari kita. Jangan sampai sekali lagi teman-teman, semua informasi, semua perubahan yang ada kita ikuti, kita dalami, tapi relasi sama Tuhan enggak kita dalami. Jangan cuma dalamin beragam informasi, beragam hal-hal yang baru, tapi dalamin juga relasi dengan Tuhan. Karena ketika kita mendalami relasi sama Tuhan, kita lihat ada begitu banyak informasi dan perkembangan yang baru tentang alam semesta, kita bakal bilang gila, Allah keren banget. Gila, Allah mantap banget. Wah, keren. Bukan cuma bilang keren, aku mau lebih deket lagi sama dia. Aku mau ngalamin pengalaman sama Allah yang menciptakan semesta ini. Sehingga apa teman-teman? Ketika kita menjalani hidup ini, kita akan berjalan dengan santai. Kita bisa menikmati momen kita sama Tuhan. Dan ketika kita melihat semesta ini, kita bakal mensyukuri dan bilang, iya, saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengontrol kehidupan saya. Gak ada lagi namanya khawatir, takut, pengen ngontrol diri sendiri, gak ada. Makin saya belajar, makin saya tahu, makin saya kagum dan makin saya pengen mempercayakan hidup saya sama dia. Karena itu berjalanlah dengan pelan, nikmati ritmenya, nikmati momennya. Dan biarlah kita boleh terus merasakan ketentraman dalam berbagai perubahan yang ada dalam dunia. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. He alone is worthy. The glory song is inscribed upon my heart. This treasure held in an alabaster jar. I pray to bring Him all the glory.
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat bersama pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa syafaat. Dan saya rindu memulai syafaat kita mengingat nama teman kita, sahabat kita, 1 atau 2 orang, begitu teman-teman. Teman-teman boleh mengingat mereka, ingat namanya, ingat wajahnya gitu ya. Dan mari bersama-sama kita mendoakan teman-teman kita. Mendoakan teman-teman yang tadi ada dalam pikiran kita bersama-sama mendoakan mereka. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan bersyukur untuk kesempatan boleh terus mendoakan untuk sahabat-sahabat kami. Terus menyerahkan untuk Grace, untuk Eri, untuk Katie, untuk Rere, untuk Caca, untuk Hana. Biarlah Tuhan yang boleh menolong dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh selalu setia dalam pergumulan pelayanan yang ada. Waktu-waktu yang sulit, biarlah Tuhan yang beserta dengan mereka. Saya percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan yang tolong, Tuhan yang jaga kesehatan mereka dalam kondisi yang tidak memungkinkan, yang sangat rawan, yang mereka harus pelayanan. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh mendoakan teman-teman kami. Bersyukur boleh menyerahkan mereka ke dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk menyerahkan teman-teman remaja pemuda kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam pergumulan studi untuk teman-teman remaja, pemuda, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan yang boleh menolong mereka menghadapi kurikulum yang baru, berbagai perubahan yang ada. Tuhan yang mampukan mereka, berikan mereka fokus yang baik untuk bisa mengikuti kurikulum yang baru, perubahan yang baru nanti. Biar mereka boleh tetap belajar dengan baik dan boleh memuliakan nama Tuhan. Nyerahkan juga Tuhan untuk pekerjaan teman-teman pemuda dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya Tuhan yang menolong. Ketika saat ini begitu rawan, tapi biarlah Tuhan yang boleh meneguhkan panggilan mereka dalam pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa bersama mereka, Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka. Bahkan terus memberikan sukacita dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat mereka. Nyerahkan juga Tuhan untuk keluarga masing-masing, teman-teman muda, Tuhan yang terus menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan hati dari setiap keluarga-keluarga yang ada. Biar setiap keluarga tidak semakin menjauh, tapi di momen ini boleh semakin mendekat, semakin mengasihi satu sama lain dalam keluarganya. Nyerahkan juga untuk setiap pemuda, remaja, anak-anak muda yang terus menggumulkan pasangan hidup mereka. Tuhan yang berikan hikmat, berikan kepekaan untuk mengerti, untuk boleh memilih dengan tepat teman hidup mereka. Biarlah mereka bukan cuma sekedar saling berbagi kasih, tapi mereka boleh bertumbuh bersama dan mengalami Tuhan, bahkan menjadi berkat buat orang lain. Kami teringat juga berdoa untuk lembaga-lembaga masyarakat, tenaga-tenaga medis yang sekarang mungkin dalam kondisi yang paling rawan di antara setiap kami. Tapi kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, Tuhan yang jaga mereka. Biarlah dalam pekerjaan mereka, mereka boleh tetap melakukan dengan baik, dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan biarlah mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam pelayanan mereka. Doa untuk lembaga-lembaga masyarakat lainnya, Tuhan yang juga boleh menyertai. Kami teringat juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin hari ini kehilangan anggota keluarga, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan.
Tuhan yang terus menguatkan dan menopang keluarga-keluarga yang mungkin saat ini masih terus berduka. Biarlah kasih penghiburan dari Tuhan boleh terus menyertai mereka. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu hadir bersama-sama mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar terbaik untuk pergumulan mereka hari ini. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Apapun keputusan, langkah apapun yang diambil kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, setiap keputusan, setiap langkah-langkah yang diambil boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang tolong, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang menciptakan semesta ini, yang bahkan memelihara dan menuntun setiap ciptaannya. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur boleh bersyafaat. Dan kami rindu mengakhiri doa kami, mengakhiri syafaat kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari bersama-sama kita mau bawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan syukur kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, agar rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan ya Tuhan, yang sudah kami kirimkan ke gereja kami masing-masing. Bapak, kiranya Engkau mau terima persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi gereja kami, bagi juga orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau tolong ya Tuhan setiap orang yang mengelolanya. Kiranya Engkau yang mau sertai agar persembahan ini boleh sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong masa depan kita dengan satu keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan juga yang akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Mungkin akan ada hal-hal baru yang akan kita hadapi ke depan, entah itu di sekolah kita, di perkuliahan kita, ataupun di pekerjaan kita. Tapi marilah kita tetap dengan semangat baru, kita mau menyambut new normal dengan semangat yang baru, dan kita mau yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Mari kita pujikan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati gonjang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita punya Tuhan yang selalu siap untuk kita. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi mari kita pujikan. Ya Yesus gunung batu yang tetap. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Teman-teman dimanapun kita berada, biarlah setelah kebaktian ini kita boleh menjalani hari-hari yang penuh dengan langkah iman. Penuh dengan percaya karena kita punya Allah pencipta yang maha kuasa, yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Karena itu mari sebelum kita pulang kembali melanjutkan aktivitas kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, tuntunan dari Roh Kudus menyertai setiap kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.